Kasih Mbak Amalia. Ya, Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Ini nanti materinya dari tim ICSP yang running atau dari saya sendiri? Boleh dari Mbak Kikinya sendiri supaya lebih gampang Oke, gitu ya, Mbak. Ya. oke. Baik, sebentar ya. Iya. Apakah sudah terlihat? Ya, sudah terlihat, Mbak. Baik, Oke. terima kasih banyak. Selamat pagi, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu. Sebelumnya, terima kasih juga kepada ICSP untuk undangannya kepada kami, WWF, untuk sharing terkait sustainable finance dan sustainable finance. Barangkali mungkin sebagai di awal ya bisa di chat box saya ingin tahu background itu apa tahu finance otomotif konsultan gitu. Oke, baik. Saya pikir kurang lebih cukup. Jadi mungkin ini pertengahan ya, ada yang sudah mendengar tapi mungkin ingin mengetahui lebih baik tentang sustainable finance. Baik. Ya, sebagai perkenalan Bapak Ibu, barangkali dari beberapa apa Bapak Ibu sendiri mungkin belum mengenal atau belum pernah mendengar gitu. Kok WWF yang logonya panda ini kok bekerjanya di sektor keuangan berkelanjutan gitu ya. Ini apa hubungannya? Jadi memang sebagai informasi Bapak Ibu kami di WWF itu sudah aktif bekerja di bidang keuangan berkelanjutan itu kurang lebih sekitar hampir 2 dekade sebetulnya. Tapi kalau dulu mostly kita kebanyakan bekerja untuk mendorong integrasi ESG atau penerapan sustainability itu ke sektor keuangan di tingkat global. Dan mungkin sekitar 10 tahun terakhir ini kita mulai aktif di ASEAN countries termasuk juga di Indonesia gitu. Nah, kenapa kami fokus ke sustainable finance karena memang WWF salah satunya sebagai lembaga konservasi global fokus untuk pembangunan berkelanjutan, kita banyak bekerja untuk market transformation di mana sebetulnya dominasi pembiayaan yang mendrive market transformations adalah salah satunya dari sektor jasa keuangan. Dan hal inilah mengapa kami pikir sangat strategis untuk bekerja dengan sektor keuangan. Sebentar dulu. Nah, ini overall materi yang akan saya sampaikan hari ini. Jadi saya akan bicara tentang dari sisi regulasinya gitu ya. Lalu juga dari sisi praktek di sektor. Saya ambil contoh yang paling relevan di Indonesia saat ini terkait dimulai dari sektor perbankan. Nah, saya sedikit sharing terkait dengan perkembangan peran dari central banking dan juga financial supervisors. Tadi karena memang beberapa menjawab ada yang belum tahu tentang sustainable finance, izinkan saya untuk menjelaskan sedikit. Jadi barangkali ada percampuran definisi gitu ya. Banyak istilah-istilah sekarang di market yang dikenal ada keuangan berkelanjutan, barangkali juga tertukar juga dengan CSR atau corporate sustainability dan responsibility, corporate social and responsibility, lalu ada ESG, integration, apakah itu semuanya gitu ya. Jadi intinya adalah bahwa eh, ada di keuangan berkelanjutan itu ada dua klasifikasi sebetulnya. Kalau kita mengacu kepada peraturan OJK nomor 51 tentang keuangan berkelanjutan. Jadi klasifikasi yang paling utama itu ada yang eh, dikatakan sebagai indirect impact dan yang satunya lagi adalah direct impact. Jadi eh, ini adalah bagaimana kita bisa mengetahui kebanyakan kalau sektor jasa keuangan kan mereka berpikir
sebetulnya bisnis saya punya dampak sebesar apa sih gitu sampai harus diatur terkait dengan sustainability-nya. Kita nggak produksi apa-apa gitu ya. Apakah misalnya apa karena penggunaan kertasnya kah atau penggunaan airnya atau tidak. Nah, untuk di sektor keuangan sebetulnya yang menjadi backbone fokus keuangan berkelanjutan adalah kalau kita bicara dari dua klasifikasi ya, yang direct maupun yang indirect. Kalau indirect adalah kalau direct itu kan misalnya gedungnya bank tertentu atau lembaga jasa keuangan tertentu beroperasi misalnya di Jakarta kah atau di Bogor gitu ya. Kira-kira akan berdampak secara langsung ke komunitas seperti apa sih? Atau dampak langsung terhadap ke sosial sejauh mana sih? Tentu kalau kita bandingkan dengan sektor-sektor yang ekstraktif industri, misalnya sektor energi, fossil fuel, tentu jauh ya gapnya gitu. Nah, eh, sedangkan kalau yang indirect impact, nah ini yang menarik, justru kalau sektor jasa keuangan terutama, dia itu yang lebih signifikan peranannya adalah yang di indirect impact, di mana lembaga jasa keuangan itu kan bisnis utamanya adalah sebagai intermediasi keuangan. Jadi memobilisasi keuangan untuk berbagai macam sektor ekonomi. Nah, sektor ekonominya itu berbeda-beda gitu. Nah, sektor ekonomi ini kan tentu setiap kegiatan bisnisnya itu punya dampak terhadap lingkungan dan sosial. Nah, ada kalau sektor ekonomi yang punya risikonya tinggi gitu ya, ya tentu dampaknya jadi besar juga gitu. Nah, eh, peranan sustainability atau prinsip sustainability itu bagaimana sebetulnya bahwa kita ketahui atau kita akui yang namanya bisnis pasti punya dampak sosial maupun lingkungan. Tetapi bagaimana sebetulnya kita dapat memitigasinya. Nah, berdasarkan data dari UNFI, justru lembaga jasa keuangan eh, itu punya barangkali Bapak Ibu juga pernah mendengarkan apa cukup familiar sekarang mendengar emisi gas rumah kaca gitu. Nah, sekarang kalau misalnya dikalkulasi berapa besar sih emisi gas rumah kaca yang dihasilkan oleh bank kalau secara direct penggunaan energi eh, di bank itu sendiri mungkin kecil karena dari sisi tingkat operasional. Tapi apabila dikaitkan dengan pembiayaan atau portofolio lembaga jasa keuangan, eh, berapa banyak sih sebetulnya sektor ekonomi yang menghasilkan emisi gas rumah kaca yang dibiayai oleh misalnya perbankan atau lembaga jasa keuangan itu menjadi besar dan ternyata menurut data UNFPI atau perhitungan kalkulasi UNFPI itu bisa 700 kali lipat dari emisi eh, dari tingkat operasionalnya. Jadi memang ketika kita bicara sustainable finance, yang menjadi fokus utamanya atau makanan utamanya adalah yang klasifikasi yang indirect impact atau dampak yang tidak secara tidak langsung gitu. Jadi di situ yang akan menjadi fokus kita di hari ini gitu. Karena itu yang menjadi yang mengapa sebenarnya sustainable finance itu menjadi penting. Nah, sekarang kita lihat dari sisi perkembangan aturannya, perkembangan yang sekarang dikelola oleh central bank dan financial supervisor. Seperti apa sih perkembangannya di global? Nah, yang cukup menarik kalau Bapak Ibu mengikuti, uh, mendengar, yakin saya pernah mendengar tentang Paris Agreement gitu ya, sering disebut-sebut lah di media. Kita punya komitmen, termasuk Indonesia adalah salah satu negara yang berkomitmen untuk memenuhi target Paris Agreement. Ada 96 komitmen untuk capai target Paris Agreement yang metiganan iklim itu tidak melebihi 2 derajat dan sekarang direkomendasikan sebaiknya tidak lebih dari 1,5 derajat. Nah, salah satunya di salah memang memungkinkan mobilisasi ini terjadi. Nah, inilah juga kenapa penting untuk memperhatikan dari sisi peranan central bank dan otoritas keuangan gitu dalam hal ini kalau Indonesia mungkin Bank Indonesia dan juga OJK untuk melihat sebetulnya bagaimana sih perkembangan yang akan membentuk atau men-shaping
perkembangan terkait dengan keuangan berkelanjutan gitu. Dan disinilah kebetulan kami WWF karena ini melihat bahwa peran dari regulator itu kunci, kami juga cukup banyak bekerja dengan para regulator. Nah, sorry. Ya. Nah, bagaimana kami melihat gitu ya, sebetulnya central bank dan otoritas keuangan itu punya apa kemampuan untuk meredirect atau mengarahkan mobilisasi keuangan gitu ke ke ekonomi atau pengembangan ekonomi ataupun investasi yang lebih bertanggung jawab atau yang lebih green atau lebih sustainable dari beberapa faktor gitu ya, jadi peranannya. Jadi bagaimana sebetulnya integrasi terkait dengan aspek lingkungan ataupun sosial gitu ya, dalam hal ini climate, environmental itu bisa menjadi diintegrasikan ke dalam ekspektasinya para regulator, baik itu misalnya ke bank maupun insurance maupun lembaga jasa keuangan lain gitu. Dan bagaimana sebetulnya kebijakan moneter ini juga masuk ke dalam kebijakan moneter. Dan bagaimana kalau misalnya bicara tentang central banks gitu. Central banks kan juga mereka melakukan aset manajemen gitu. Mereka melakukan pengelolaan devisa. Bagaimana ketika melakukan aset manajemen ataupun melakukan investasi-investasi di dalam menentukan decision making prosesnya, kapan mau investasi ke instrumen apa, dan bagaimana salah satu indikator yang penting juga yang di mana central bank perlu perhatikan adalah apakah considerannya itu termasuk memperhitungkan kaitannya dengan kriteria environmental maupun climate gitu di dalamnya. Sehingga ini central bank juga menjadi contoh gitu ya, bagi penerapan di market gitu. Dan tentunya bagaimana sebetulnya regulator ini menjadi memberikan ekspektasi, memberikan framework untuk memungkinkan adanya integrasi climate maupun sustainability ke dalam framework para sektor jasa keuangan. Nah, ini sedikit overview saja Bapak Ibu bagaimana WWF juga bekerja untuk Greening Financial Regulations Initiative. Jadi kita punya ada tools-nya secara yang bisa dipelajari secara interaktif, namanya SASREC. Ini adalah benchmark di mana kami mengakses sekitar 40-an lebih para perkembangan regulasi baik itu central bank maupun otoritas keuangan di across 44 yurisdiksi gitu ya, yang tujuannya untuk memberikan informasi, pertukaran knowledge, dan juga pemahaman apa sih yang terjadi dari sisi regulasinya, sehingga juga dari market bisa melakukan proyeksi gitu, apa yang nanti akan mulai berlaku efektif ke depan. Tujuan kami untuk mengembangkan tools atau fokus ke regulator keuangan, salah satunya tentu kita ingin membangun perekonomian yang lebih resilient. Jadi mereka para regulator juga bisa paham sebetulnya sejauh mana sih sebetulnya risiko atau exposure yang memang bisa mempengaruhi stabilitas keuangan maupun stabilitas perekonomian. Kita juga harapannya dengan adanya guidance ini juga membantu roadmap-nya para regulator dan tentu dengan melakukan disclosures yang lebih baik atau pengungkapan terkait dengan perkembangannya, hal ini juga menjadi membangun ekosistem terkait keuangan berkelanjutan lebih baik juga di antar negara. Nah, ini saya tidak akan terlalu banyak go into details gitu ya terkait dengan SASREC-nya. Ini sekilas saja terkait dengan framework-nya, di mana kita punya framework untuk banking dan insurance supervisions, lalu kita melihat dari sisi central banking-nya dan juga enabling environment-nya gitu. Jadi kita lihat otoritas keuangan untuk perbankan, insurance sementara ini ya nanti akan diperluas lagi sebetulnya central banking dan kondisi pemungkinnya apa saja saat ini. Nah, sebagai informasi Bapak Ibu, nah ini berdasarkan analisa kami di mana kita mencoba memetakan dari 44 yurisdiksi yang kami assess sejauh mana sih penerapan keuangan berkelanjutan tuh di negara apa saja gitu. Dan ternyata cukup menarik bahwa
ya, bahwa dari 44 yurisdiksi yang kami assess, dari 62%-nya itu sudah mempunyai, para regulator sudah mempunyai ekspektasi agar industrinya itu menerapkan sustainable banking. Nah, ini ada yang warna biru tua, biru muda gitu ya. Abu-abu, yang biru tua itu menandakan bahwa uh, regulasinya sudah ada dan sifatnya sudah mandatori gitu. Yang biru muda itu mereka sedang mengembangkan regulasinya, atau dan juga yang berikutnya adalah di mana para negara-negara ini sudah punya guidelines-nya yang sifatnya voluntary atau industri yang mengeluarkan. Nah, berikutnya juga kalau kita lihat dari sisi climate integration, jadi yang namanya ekspektasi, uh, kalau tadi overall secara penerapan sustainable banking. Contoh misalnya tadi, kalau misalnya lihat di peta yang tadi, itu Indonesia salah satu yang sudah mandatori karena ada OJK 51. Nah, bagaimana sekarang ekspektasi para regulator terkait dengan climate? Nah, ini juga cukup menarik karena dari 44 yang yurisdiksi yang kami assess, 69%-nya itu sudah punya ekspektasi agar yang namanya industri perbankan itu sudah meminta para industrinya untuk menginclude pertimbangan terkait dengan climate gitu ya. Nah, di bawah sini juga kita bisa lihat bahwa bahkan tidak hanya terbatas pada perbankan, tetapi isu lingkungan yang sifatnya lebih luas, termasuk juga sosial, itu juga sudah mulai di expect gitu oleh para regulator. Meskipun kita bisa lihat sini untuk environment baru 43%, bahkan sosial masih terbatas 28%. Ini overall tentang integrasi lingkungan sosial di dalam kebijakan moneter di tingkat global. Saya tidak akan terlalu banyak bicara tentang ini. Nah ini adalah bagaimana kita melihat seberapa jauh sih sebetulnya ekspektasi regulator di Asia Pasifik gitu ya, untuk baik itu climate, environmental, dan sosial. Kita bisa lihat Ibu Bapak di sini yang paling kiri ada climate. Nah, di climate kita bisa lihat salah satu bank yang salah satu country gitu ya yang paling leading untuk climate ini. Kita bisa lihat sini ya. Ini ada Singapura, Malaysia diantaranya yang cukup punya ekspektasi yang cukup tinggi kaitannya dengan climate integration gitu. Lalu juga untuk yang environment, ini kita bisa lihat juga, ini Singapura, Malaysia, kalau misalnya di Asia Pasifik ini juga termasuk yang paling leading gitu ya. Indonesia kurang lebih masih ya lumayan sebetulnya gitu, termasuk masih satu par dengan negara-negara seperti Thailand. Lalu juga untuk sosial, Malaysia yang paling leading dari sisi ekspektasi untuk mengintegrasikan di dalam keputusan bisnis gitu. Ini sebagai gambaran saja bahwa kita mencoba untuk memetakan gitu, menganalisa dari apa yang kami assess gitu ya, dari sisi seberapa strong sih regulasi yang ekspektasi para regulator dihubungkan atau di overlap dengan kerentanan secara fisik risiko. Jadi barangkali mungkin saya akan memberikan penjelasan terlebih dahulu kepada Ibu Bapak bahwa saat ini diketahui atau direkognisi bahwa sustainability atau aspek lingkungan dan sosial itu mulai direkognisi sebagai sumber risiko keuangan yang sifatnya material. Jadi ada contohnya, misalnya sekarang ada platform terkait platform yang memang menggabungkan para regulator keuangan. Jadi situ ada central bank, situ ada financial supervisors bergabung yang namanya Network for Greening the Financial System. Ini gabungan yang kurang lebih rasanya kalau saya tidak salah udah lebih dari 100 gitu anggotanya, including ada OJK dan juga Bank Indonesia sudah tergabung di sana, yang mereka sepakat bahwa yang namanya climate change dan juga yang namanya risiko terkait lingkungan secara luas, including risiko terkait
apa misalnya degradasi lingkungan, biodiversity dan seterusnya itu merupakan risiko material yang bisa menjadi sumber risiko terhadap keuangan, sumber risiko yang dapat mempengaruhi stabilitas keuangan gitu ya. Nah ini risiko ini dibagi dua gitu, baik yang untuk climate change maupun yang untuk environmental secara keseluruhan. Ada yang disebut dengan risiko terkait transisi, ada yang disebut risiko yang sumbernya dari perubahan fisik. Jadi kalau yang pertama, yang terkait transisi, yang transisi ini adalah contoh misalnya, ini salah satu yang mungkin bisa dapat diperhatikan oleh Bapak Ibu, di mana sekarang kita mendengar banyak sekali perkembangan terkait misalnya perubahan permintaan perdagangan gitu ya. Bagaimana permintaan itu mostly kaitannya dengan sustainability performance atau sustainability indicators. Adanya perkembangan terkait regulasi instrumen terkait karbon gitu, di mana Indonesia juga saat ini sudah mulai mengembangkan ke arah sana gitu ya. Terkait dengan carbon tax itu adalah bentuk-bentuk risiko yang transisi, atau di mana kita di era disebutnya, kita sekarang di era transisi ya, di era perubahan. Banyak sekali komitmen-komitmen yang dibuat negara-negara maupun businesses gitu ya untuk mulai memperketat gitu terkait dengan permintaannya, mulai banyak permintaannya. Misalnya di market, di supply chain, misalnya multinational companies sudah banyak mereka punya komitmen terkait sustainability, komitmen mereka untuk menargetkan untuk menurunkan emisi gas rumah kaca, atau misalnya memperkuat sustainability requirement-nya itu dianggap sebagai risiko transisi. Jadi adanya perubahan kebijakan atau perubahan ekspektasi, sehingga dari sisi ada kemungkinan ada risiko terkait legalitas atau litigasi, lalu juga misalnya ada risiko yang kaitannya juga dengan perubahan teknologi gitu. Kita lihat ya perkembangan, salah satunya di energi, ada teknologi energi efisiensi, lalu ada perubahan teknologi dari non renewable jadi renewable, ada misalnya carbon capture dan seterusnya. Jadi banyak sekali perubahan-perubahan yang kaitannya dengan teknologi, dan yang terakhir terkait reputasi. Jadi kedua klasifikasi risiko, yang pertama adalah transisi, itu perubahan yang tadi saya sampaikan. Yang kedua adalah kaitannya perubahan secara fisik gitu. Contoh misalnya risiko terkait peningkatan risiko banjir, peningkatan risiko kekeringan gitu ya, peningkatan risiko terkait misalnya um, disaster lainnya gitu, yang sumbernya atau yang dipicu oleh perubahan iklim. Nah ini juga menjadi salah satu yang menjadi concern gitu. Jadi ini risiko fisik itu ya ada yang sifatnya akut, ada yang sifatnya kronis. Kalau akut misalnya kaitannya dengan banjir gitu ya. Terus kalau misalnya yang kronis mungkin itu lebih kepada kekeringan. Sekarang kan banyak contoh-contoh misalnya di California misalnya, di mana mereka memang mengalami kebakaran hutan itu sangat reguler, sehingga pihak asuransi itu sudah tidak ada yang mau mengcover gitu. Kebanyakan sudah tidak mau mengcover terkait risiko kebakaran hutan, karena memang ya iklimnya yang memang menyebabkan kebakaran hutan itu menjadi sesuatu yang reguler gitu. Jadi nah, itu salah satunya. Nah, ini kami mencoba untuk memetakan gitu, sejauh mana sih sebetulnya ekspektasi para regulator agar untuk memitigasi baik itu risiko transisi maupun fisikal. Nah, ini kebetulan untuk yang risiko fisikal kita hubungkan dengan tingkat kerentanan secara physical risk gitu di across countries gitu, yang kami assess di sekitar 44 yurisdiksi, dan kurang lebih seperti ini ilustrasinya gitu. Jadi kalau kita bisa lihat di sini ada Indonesia ini di sini. Jadi termasuk yang kurang lebih cukup tingkat kerentanannya cukup tinggi. Namun demikian ekspektasi dari sisi regulatornya juga bisa dikatakan masih di bawah 50% gitu. Jadi ini untuk menggambarkan ilustrasi saja, untuk menggambarkan bagaimana sih sebetulnya dari sisi ekosistem regulasinya. Nah, kalau tadi saya
sharing terkait dengan physical risk. Nah, ini adalah terkait dengan transition risk. Jadi artinya ekspektasi dari perubahan di market gitu ya. Tadi teknologi, apa risiko litigasi dan seterusnya, ini juga kami coba petakan gitu ilustrasinya untuk melihat sejauh mana sih sebetulnya dari sisi exposure-nya maupun tingkat resiliensinya. Nanti Bapak Ibu bisa lihat lebih lanjut gitu ya, untuk mempelajari lebih dalam. Nah, kalau tadi di awal saya sempat sampaikan adanya ekspektasi regulator untuk industri perbankan ataupun insurance untuk mulai mengintegrasikan pertimbangan climate gitu. Ini salah satu contoh di mana apa sih yang sudah di-expect atau apa sih yang sudah dilakukan oleh otoritas keuangan. Nah, ini ternyata di contoh-contoh countries gitu ya, di mana otoritas keuangannya atau supervisorsnya itu telah melakukan climate scenario analysis dan stress testing gitu. Apa itu climate scenario analysis? Kalau tadi saya sempat sampaikan Paris Agreement di awal, eh, skenario analisis itu untuk melihat sebetulnya eh, baseline saat ini gitu ya, dibandingkan dengan target yang ada di Paris Agreement, sejauh mana sih penerapannya gitu terhadap capaian yang ada di target untuk mencapai Paris Agreement gitu. Sejauh mana sih sebetulnya di sektor sektor keuangan gitu. Nah, sedangkan untuk stress test ini seperti yang biasa dilakukan sebetulnya untuk lembaga jasa keuangan gitu ya. Tapi kalau supervisor biasanya mereka melakukannya secara agregat. Stress test sebetulnya kalau saja misalnya beberapa skenario ini terjadi di depan, apa sih yang akan dialami oleh sektor jasa keuangan. Nah, ini juga salah satunya untuk measure, untuk mulai mengukur sejauh mana sematerial apa risiko, baik itu misalnya physical maupun transitions, yang tujuannya untuk membantu lembaga jasa keuangan itu menyempurnakan strateginya gitu. Jadi tahu apa yang harus dilakukan, tahu apa yang harus disiapkan dan dimitigasi gitu ya. Nah, ini juga berikutnya ekspektasinya. Nah, jadi bank-bank ini sekarang sudah banyak yang di-expect, diharapkan oleh regulator untuk mulai melakukan analisa skenario iklim dan stress test juga. Ini beberapa contohnya, tapi kita bisa lihat sementara ini di Indonesia belum ada, tapi OJK sudah baru saja mengeluarkan ya di tahun ini kalau nggak salah panduannya untuk stress test gitu. Ini juga salah satu berarti pertimbangan towards untuk climate integrations di Indonesia juga semakin mulai meningkat ya. Kita bisa lihat kalau yang hijau itu fully met dan partial met. Jadi ternyata ekosistemnya sekarang sudah ke arah bisa dikatakan ke arah yang sama gitu ya. Nah, ini adalah hasil dari memetakan dari hasil. Jadi kami tuh kebetulan selain kami melakukan pemetaan perkembangan regulasi di across tadi ya 44 yurisdiksi, kami juga melakukan pemetaan dari sisi sektor perbankannya gitu. Jadi sektor implementasinya prakteknya. Nah, kalau yang warna dot-dot merah ini itu adalah ekspektasi regulasi, yang warna dot-dot pink-pink ini adalah penerapannya, progresnya dari penerapan eh, di tingkat perbankan gitu across these countries, yang cukup menarik bahwa memang rata-rata penerapan bank ini bisa dikatakan, kecuali yang di Filipina itu rata-rata bisa dikatakan memang walaupun kita ketahui banking sector itu highly regulated dan highly compliance, tapi ternyata dalam hal penerapan keuangan berkelanjutan mereka itu cukup market driven. Jadi mereka itu sebetulnya sekarang mulai menerapkan beyond compliance, beyond atau melebihi dari apa yang dimandatorikan oleh regulasi gitu. Jadi ini satu fakta yang cukup menarik gitu. Bisa diindikasikan ada apa market itu cukup mempengaruhi keputusan bisnis maupun strateginya. Nah, saya ingin sharing juga terkait dengan overall regulasi di Indonesia seperti apa gitu ya. Sebentar ini. Ya. Nah, dari sisi otoritas perbankan, apa-apa saja sih sebetulnya yang memang bisa dikatakan sudah terintegrated di dalam regulasi kita ya. Gitu. Jadi terutama tentu jelas dengan ada POJK sudah ada ekspektasi
Nah, ini kita bisa lihat di sini ada double materiality assessment. Jadi prinsip apa itu double materiality assessment? Double materiality assessment itu prinsip double materiality-nya dulu kali ya. Prinsip double materiality ini adalah bahwa eh, sebagai lembaga jasa keuangan, mereka kan sebagai intermediasi keuangan kan memberikan pembiayaan ke sektor-sektor ekonomi. Tadi saya sempat katakan bahwa setiap sektor ekonomi pasti punya dampak terhadap lingkungan sosial. Tapi lembaga jasa keuangan itu sebetulnya punya kontrol gitu. Bagaimana mereka membantu agar klien-kliennya atau sektor ekonomi ini bisa memitigasi risikonya gitu. Nah, ini artinya pembiayaan ini punya dampak ke lingkungan dan sosial secara tidak langsung. Tetapi kalau misalnya juga tidak dikelola oleh lembaga jasa keuangan, risiko yang berdampak terhadap lingkungan, sektor ekonomi yang berdampak terhadap lingkungan dan sosial, ini juga punya dampak apabila tidak dikelola dengan baik. Itu punya dampak yang misalnya, contoh ya kalau dari sisi sosial, kalau tidak kita kontrol bisa jadi misalnya proses-proses ekspansi itu misalnya dilakukan dengan cara-cara yang tidak proper, misalnya tidak melalui proses yang namanya konsensus antara local community lah. Misalnya contoh kemarin lagi ada kasus yang lumayan ramai Rempang misalnya. Nah itu mungkin salah satunya adalah mitigasi konflik sosialnya yang tidak di make sure untuk diterapkan. Jadi mungkin belum ada konsensus dengan local community, dan seterusnya. Nah, ini yang akhirnya berdampak terhadap bisnisnya. Ketika berdampak terhadap bisnisnya, ini tentu juga akan berdampak terhadap loan ataupun apa fasilitas yang diberikan oleh lembaga jasa keuangan. Ini yang disebut dengan double materiality. Jadi tidak hanya dari lembaga jasa keuangan memberikan dampak terhadap lingkungan, tetapi akhirnya apabila tidak dikelola, dampaknya juga kembali ke kita lagi. Jadi back to back gitu. Nah, ini yang disebut dengan double materiality principle. Nah, double materiality assessment ini ternyata sebetulnya sudah diterapkan atau sudah terintegrated di dalam regulasi keuangan di Indonesia gitu. Ini jadi dari sisi scopingnya, dari apakah di Indonesia sudah ada supervisory assessment itu sudah gitu. Misalnya Bapak Ibu sekarang sudah mulai diminta RAKB-nya, rencana aksi keuangan berkelanjutan, lalu juga harus submit rencananya nanti juga di assess juga gitu ya, sudah sampai mana gitu. Lalu dari sisi strategi dan governance ini juga sudah banyak yang diatur misalnya terkait dengan strateginya. RAKB, rencana aksi keuangan berkelanjutan, rata-rata sekarang lembaga jasa keuangan berdasarkan POJK 51 itu diminta harus submit rencana aksi keuangan berkelanjutan baik 5 tahunan maupun 1 tahunan. Nah, itu adalah sebetulnya strategi biasanya seperti apa. Di situ juga diatur bahwa harus ada staff atau sumber dana yang dialokasikan untuk fokus ke memaintain keuangan berkelanjutan. Harus ada juga tanggung jawab terkait board, direktur, BOD, BNP gitu ya. Jadi ada uh, eksekutif manajemen yang memang bertanggung jawab untuk penerapan keuangan berkelanjutan gitu. Lalu juga adanya permintaan untuk mengintegrasikan aspek lingkungan sosial ke dalam kebijakan, proses, prosedur itu ada gitu. Nah, kita bisa lihat juga ada beberapa yang sebetulnya slightly expected slight expectations dari regulator juga. Contoh misalnya di sini ada sektor policies. Jadi artinya bahwa regulator walaupun tidak wajib di POJK untuk mempunyai kebijakan sektor khusus, contoh misalnya EJK tuh tapi punya panduan sukarela untuk membuat kebijakan khusus untuk misalnya sektor sawit kayak gitu. Mereka punya kebijakan punya panduan-panduan untuk membiayai sektor-sektor tertentu, antara lain punya bagaimana misalnya lembaga jasa keuangan untuk memberikan pembiayaan sektor sawit yang lebih berkelanjutan. Sifatnya voluntary, untuk mengembangkan tersebut. Jadi ada beberapa yang warnanya hijau-hijau muda itu mungkin kebanyakan adalah dari sisi panduan gitu. Nah, ini kalau dari sisi central bank-nya, apa sih perkembangan yang saat ini sudah ada gitu ya di Indonesia? Selain ini ya, tadi NJFS tadi saya sampaikan di awal, OJK, Bank Indonesia itu sudah menjadi anggota dari platform, artinya di situ mereka diharapkan nanti punya studi gitu ya, punya perkembangan-perkembangan inisiatif dan seterusnya. Ini yang menarik dari Bank Indonesia, mereka sudah punya foreign exchange reserve yang mulai mengimplementasikan
pertimbangan lingkungan maupun sosial di dalam keputusan untuk mengelola devisa gitu ya salah satunya. Terus lalu juga Bank Indonesia juga punya subsidize atau targeted loans gitu ya, memang mendukung kaitannya dengan environmental related gitu. Contoh mereka punya program loan to value untuk kalau saya nggak salah green KPR dan juga EV gitu ya, electric vehicle gitu. Enabling environment-nya kalau di Indonesia contoh misalnya ada multi stakeholder initiative di Indonesia ini saat ini ada inisiatif keuangan berkelanjutan Indonesia yang tujuannya untuk mendorong inclusivity dari sisi penerapan keuangan berkelanjutan. Saat ini anggotanya tuh ada 15. Nah, ini multi stakeholder jadi ada 13 bank, jadi bank-bank besar semuanya misalnya BRI, BCA, BNI, those major banks gitu ya, mewakili sekitar 70% aset perbankan nasional, dan PT SMI, PT Sarana Multi Infrastruktur, dan kebetulan WWF juga tergabung di situ dan menjadi pendirinya juga saat ini menjadi sekretariatnya gitu. Ini salah satu contoh-contoh multi stakeholder initiative. Di luar banyak juga multi stakeholder initiative serupa gitu ya yang mendukung atau mempromosikan penerapan keuangan berkelanjutan. Misalnya di Myanmar mereka punya Myanmar Sustainable Finance Initiative, di Malaysia ada, di Singapura ada, di berbagai macam negara sekarang memang mulai adanya kolaborasi gitu, karena memang sustainability itu sesuatu yang lumayan bisa dikatakan lumayan kompleks, sehingga memang kolaborasi itu salah satu upayanya gitu yang penting. Ini kita bisa lihat juga ada capacity building dan ini green taxonomy. Saya yakin ibu bapak kebanyakan sudah mendengar terkait green taxonomy, yaitu klasifikasi atau definisi apa sih yang disebut dengan definisi sektor-sektor tertentu itu menjadi green, apa sih yang belum green, atau apa sih yang menuju green gitu. Jadi kalau di POJK atau di OJK, bukan di POJK deh, di OJK itu mereka sudah punya 3 kategori. Jadi ada yang green, ada yang yellow, dan ada yang merah gitu. Yang perlu diketahui Bapak Ibu bahwa green taxonomy ini bukan ya akan karena ada merah ya, itu berarti bukan negative list seperti negative investment list yang kita ketahui kan, tapi green taxonomy itu untuk menginformasikan baik itu ke stakeholders, ke investor, bahwa ke regulator, bahwa misalnya lembaga jasa keuangan itu sudah punya portofolio green atau tidak sih gitu. Dan harapannya ke depan ini juga bisa menjadi instrumen insentif gitu untuk menentukan insentif, jadi kita bisa memprioritaskan yang memang untuk ke kategori green tersebut gitu. Jadi kalau yang merah ya dianggap tidak masuk ke dalam kategori yang green, tapi bukan masuk kategori negative list gitu. Beda. Nah, di Indonesia sendiri saat ini lagi ada pembicaraan untuk revisi green taxonomy karena adanya undang-undang sektor keuangan yang baru ya. Undang-undang sektor keuangan dan penguatan sektor keuangan yang baru ini memandatkan dan merekognisi bahwa keuangan berkelanjutan itu menjadi sesuatu new normnya sistem keuangan di Indonesia yang baru, dan memandatkan adanya PP, peraturan pemerintah untuk pengembangan green taxonomy. Jadi kalau sekarang green taxonomy itu sifatnya sukarela gitu ya, voluntary, recommended gitu ya dari sisi regulator, tapi nanti ini ke depannya saat ini sedang dimasak gitu ya. Ini nanti akan menjadi ya jadi mandatory seharusnya ya kalau misalnya masuk PP gitu. Lalu di Indonesia ada brown taxonomy karena memang ada yang brown taxonomy itu brown tuh artinya kan tengah-tengah lah ya, bukan hijau. Jadi ada yang non hijaunya. Jadi tidak hanya yang mendefinisikan yang hijaunya saja, tapi juga ada yang kuning dan tadi ada yang merah gitu. Nah, sudah ada permintaan untuk disclosure, corporate sustainability reporting, sudah mulai punya instrumen terkait carbon pricing walaupun belum efektif. Maksudnya regulasinya sudah in place gitu ya. Regulasi terkait sustainable products lain misalnya contoh green bond. Oke, mungkin kita bisa next. Bentar, saya punya waktu sampai dengan sebentar lagi ya. Ini saya pikir Bapak Ibu bisa baca-baca ini beberapa best practices yang memang dilakukan oleh para regulator. Nah, ini adalah Bapak Ibu juga nanti kalau pengen tahu di negara mana sih sebetulnya yang sudah melakukan A, B, C, D, climate integration, baik itu untuk banking supervision maupun insurance supervision, jadi dari sisi regulasinya.
ini Bapak Ibu bisa nanti masuk ke srek.org untuk mengetahui sejauh mana. Jadi lumayan, termasuk referensinya nanti Bapak Ibu bisa klik juga, jadi untuk mengetahui environment yang terjadi terkait perkembangan sustainable finance regulations. Nah ini saya akan cerita juga tentang implementasi keuangan berkelanjutan, tapi memang dari sisi perbankan gitu ya, karena memang karena perbankan bisa dikatakan khususnya terutama di Indonesia sebagai negara yang masih banking dominated country gitu. Jadi memang kita di awal fokusnya banyak ke perbankan. Nah, kami melakukan assessment ke 54 bank, termasuk 8 bank di Indonesia gitu sebagai sampelnya across 11 countries di ESG. Jadi kami mengembangkan ESG integration framework lah, atau framework penerapan keuangan berkelanjutan. Apa-apa aja sih sebetulnya yang penting. Ada 76 ESG indicators. Lalu kita juga sekarang punya sektor spesifik khusus, sementara masih terbatas pada energi, seafood, palm oil dengan indikator tambahannya. Nah, ini adalah jadi kami itu setiap tahun sejak tahun 2017 itu selalu mengeluarkan update banking assessment report across ASEAN. Sekarang nambah, kalau tadinya cuma ASEAN country, sekarang ada Asia Timur, terbaru ke Jepang dan Korsel gitu ya. Lalu kalau untuk tahun depan insya Allah kita juga akan lebih banyak lagi masuk ke Latin Amerika untuk memberikan gambaran sebetulnya seperti apa sih ekosistem yang berkembang. Nah, ada 6 pilar utama Bapak Ibu yang kita kita lihat. Ini tentunya framework ini atau pilar ini kita kembangkan berdasarkan best practices yang ada across global, termasuk juga across regulatory framework yang kita termasuk juga berbagai macam standar ataupun best practices yang ada, lalu kita ekstraksi ternyata pilar yang penting ketika menerapkan keuangan berkelanjutan itu setidaknya ada 6 pilar ya. Sebetulnya ini cukup align dengan POJK 51 gitu ya. Jadi kalau misalnya POJK itu kan ada ada tata kelola, ada pengembangan capacity building, ada prosedur dan yang lainnya, kurang lebih ini sudah align sebetulnya. Jadi yang pertama adalah purpose. Purpose itu tentu bagaimana sebetulnya satu lembaga jasa keuangan atau bank itu bisa menentukan ambisinya tuh sejauh mana sih menerapkan keuangan berkelanjutan. Nah, ambisi ataupun visi itu kan pasti akan mencerminkan strategi. Jadi apakah sustainability strategi itu sudah menjadi terintegrated terhadap bisnis strategi utama. Itu salah satu yang penting gitu. Nah, ketika misalnya mau menentukan strategi, tentu banyak sekali upaya-upaya yang harus dilakukan. Nah, salah satunya upaya yang cukup efektif untuk men-shaping atau memperkuat strategi adalah salah satunya adalah dengan memperluas network, memperluas jejaring, reach out stakeholders untuk mendapatkan masukan. Nah, salah satunya di pilar purpose ini kita melihat bahwa sejauh mana sih bank ini ingin mengetahui atau memperkaya strategi dengan cara misalnya mengikuti platform-platform gitu untuk bisa terus secara bergulir menyempurnakan strateginya. Makanya di sini di sub indikator dari purpose selain strategi kita lihat partisipasinya di berbagai macam Sustainable Finance Initiative. Tadi saya sempat sampaikan kalau di Indonesia misalnya ada Indonesia Sustainable Finance Initiative atau IKBI, Inisiatif Keuangan Berkelanjutan Indonesia, tapi sebetulnya banyak di global juga misalnya inisiatif terkait sustainable perbankan namanya PRB, Principle of Responsible Banking, yang memang dikelola oleh UNFI dan para founding banks-nya misalnya. Nah, itu akan sebetulnya prinsipnya kita adalah teman kita. Nah, semakin banyak kita berteman dengan yang satu visi, kita akan menuju ke arah itulah ya. Karena logically ya, akan terbuka akses network dan opportunities yang baru juga gitu. Nah, berikutnya adalah terkait dengan kebijakan. Kebijakan ini tentu ketika misalnya bank atau lembaga jasa keuangan, Bapak Ibu sudah punya purpose, sudah tahu ambitionsnya kemana, tentu ini biasanya juga melalui proses evaluasi atau baselining portofolio ya, ESG integration seperti apa sih baseline-nya, dia masuk ke kebijakan. Jadi dari purpose itu diuraikan ke dalam kebijakan, baik ke framework secara keseluruhan, ya, juga ke yang sektor spesifik. Kenapa di sini salah satunya yang
ditonjolkan adalah sektor spesifik karena portofolio Bapak Ibu ketika memberikan pembiayaan gitu tentu rupa-rupa, dan kita perlu di tahap awal ketika kita mulai mengintegrasikan lingkungan sosial tata kelola, kita perlu mengidentifikasi apa sih yang menjadi prioritas untuk di tahap awal, karena kan nggak mungkin Bapak Ibu misalnya melakukan transformasi ke seluruh sektor, pasti kita harus punya yang namanya skala prioritas. Skala prioritas itu kan pasti tentu dilihat dari mana sih yang paling berdampak tinggi ke risiko lingkungan sosial. Nah, itu yang berdampak tinggi itu yang terutama yang perlu dibuatkan spesifik sektor. Karena misalnya agrikultur dengan infrastruktur dengan sektor lain, mereka punya common risk, tapi pada dasarnya mereka juga punya sektor spesifik risk dan juga opportunities-nya yang memang harus di-capture gitu sebagai instrumen yang tepat. Jadi agar efektif gitu ya. Tujuan utamanya kan agar memitigasi, agar efektif. Tetapi perlu dicatat Bapak Ibu bahwa bicara tentang sustainable finance tidak hanya terkait dengan manajemen risiko, tetapi ini juga manajemen menangkap peluang yang baru. Karena di era transisi ini banyak hal-hal yang memang perlu kita lebih cermat, lebih taktis gitu untuk menangkap business opportunities gitu ya. Berikutnya adalah tentu prosedur, SOP gitu. Siapa yang melakukan apa, misalnya apakah misalnya sudah punya quick scan due diligence-nya, bagaimana cara mengeskalasinya, apakah sudah ada sektor guidance-nya, industry acceptance kriterianya gitu ya. Sampai dengan ketika bagaimana kita berhadapan dengan klien misalnya yang belum comply, belum bisa comply. Karena pada prinsipnya Bapak Ibu yang harus dicatat adalah biasanya teman-teman lembaga jasa keuangan sering kebingungan, wah kalau misalnya saya punya kriteria sebanyak ini gitu, bisa-bisa saya tidak bisa memberikan pembiayaan kemana-mana nih. Nah, yang penting adalah prinsipnya kita ini lembaga jasa keuangan punya peran di sustainability itu untuk mendorong transformasi, untuk mendorong perubahan kliennya Bapak Ibu dari belum memenuhi sustainability principle menjadi memenuhi. Artinya apa? Tidak harus selalu yang namanya di awal itu mereka achieve dulu gitu. Nah, tapi sepanjang pemberian tenor itu kita perlu pastikan, kita perlu tentukan KPI yang memang mereka perlu capai gitu agar mereka bisa bertransformasi secara terstruktur, secara gradual dan terarah. Nah, itu perannya lembaga keuangan bagaimana mengarahkan supaya mereka tuh benar-benar bisa bergerak ke arah yang tepat gitu. Nah, ini yang salah satu engagement dan tahu risiko apa yang sebetulnya dihadapi ini yang nantinya bisa dimasak menjadi misalnya ke dalam requirements, time action plans gitu ya. Nah, disitulah itu yang akan menjadi bahan baku Bapak Ibu untuk melakukan monitoring dan engagement. Nah, berikutnya adalah terkait dengan people, tupoksi. Kira-kira tupoksi, tugas pokok fungsi, ini tidak hanya terbatas kepada tim teknis saja. Tapi sebagaimana yang POJK minta, harus ada BOD, BOC, itu harus punya oversight ke situ, punya fungsi-fungsi tertentu, termasuk terutama di Indonesia ya, yang di emerging countries itu kan rata-rata top down ya, pendekatannya daripada bottom up. Sehingga memang kita harus make sure top manajemen itu punya pemahaman sustainability yang baik. Sehingga salah satu rekomendasinya di dalam people, Bapak Ibu perlu punya roadmap bagaimana mulai mengincludekan konsideran atau pertimbangan indikator atau kriteria lingkungan sosial ke dalam TOR atau ke dalam requirement visibility untuk fit and proper test para top manajemennya Bapak Ibu gitu. Jadi karena kita ingin punya satu visi kan dari top ke bawah gitu. Nah, kita juga perlu mencari leader-leader yang memang punya visi ke situ gitu. Jadi itu salah satu menjadi kriteria penting ketika melakukan nominasi termasuk remunerasi, itu juga salah satu yang penting gitu. Karena itu akan make sure bahwa apakah integrasi lingkungan sosial ke dalam institusi Bapak Ibu tuh menjadi smooth gitu. Karena kalau enggak nanti yang capek terus saja convincing dari bottom up, karena tapi susah ya, maksudnya berdasarkan pengalaman kita berinteraksi dengan teman-teman perbankan ya itu lumayan kompleks lah gitu. Sehingga bagaimana secara sistemik kita bisa bangun strukturnya gitu. Nah,
Termasuk tentulah ya kalau di tim teknis dan termasuk masuk yang paling penting adalah three lines of defense, prinsipal three lines of defense, tapi yang diinkludkan, diintegrasikan terkait dengan ESG gitu ya, mulai dari frontliner, risk assessor, sampai dengan credit committee. Itu penting untuk punya fungsi kriteria sustainability di dalamnya, termasuk misalnya evaluasi, mereka punya fungsi untuk mengevaluasi polisinya gitu ya, apakah masih relevan atau enggak, harus diupdate gitu ya gitu. Seperti itu, termasuk capacity building program is a must gitu. Dan KPI, harus punya KPI. Kalau tanpa KPI kita nganggapnya ini pekerjaan lemburan yang nggak dibayar gitu. Nah ini jangan sampai teman-teman merasa bahwa pekerjaan sustainability ini adalah cuma pekerjaan bonus yang nambah keringat aja gitu. Jadi memang harus dibikin KPI. Bahkan di para early adopter financial institutions, mereka biasanya mengincludekan nilai tambah gitu ya, insentif sebetulnya. Jadi once mereka bisa fulfill certain KPIs, karena kan misalnya loan-nya tiket salesnya sama gitu, dapat 100M, 100M, tapi yang satu dapat sustainability commitment beda, misalnya yang kalau satu nilainya 4 dia 5 misalnya, sehingga nanti itu ada insentif, atau misalnya punya kesempatan kursus, sekolah dan seterusnya. Jadi ini untuk juga menstimulate iklim di internal gitu ya. Nah, berikutnya terkait produk. Produk itu yang paling penting adalah pahami portofolio Bapak Ibu. Portofolio Bapak Ibu misalnya banyak fokusnya ke sektor apa? Justru disitulah yang harus ditransformasi gitu ya, supaya across. Biasanya nanti ada yang tanya juga, tapi di POJK tuh nggak jelas nih, nggak ada apa namanya minimum berapa sih portofolionya. Kenapa demikian? Mungkin saya bisa jawab, memang sengaja karena tujuannya POJK tidak membatasi minimum minimum portofolionya, karena harapannya ini akan menjadi norma yang baru. It is new norm gitu. Jadi memang harapannya 100% nanti itu bisa yang namanya sustainability, yang namanya ESG itu ya applies to all gitu. Nah, makanya yang perlu diperhatikan terlebih dahulu adalah portofolio kuncinya Bapak Ibu di mana. Nah, itu yang perlu di-greeningkan gitu. Terus selanjutnya baru biasanya ketika kita mulai bagaimana cara menggreeningkannya, kembali lagi ke policy. Polisinya yang di shaping. Ya, tentu disitulah kalau di tahap awal kita perlu tadi menentukan prioritas gitu ya. Nah, produk setelah itu baru setelah mulai punya infrastrukturnya, baru nanti akan ketemu kira-kira inovasi-inovasi produk apa nih yang harus dikembangkan. Nah, sekarang salah satunya kan kita ingin memaintain bahwa klien kita itu bisa mencapai transformasi yang kita inginkan gitu. Yang tentu inginkan tidak sekedarnya nice have policy ya, tapi yang memang impactful. Karena kalau misalnya nggak impactful, kalau bicara syariah gitu ya, misalnya contohnya analoginya, kalau misalnya syariahnya nggak sesuai dengan kategori syariah beneran, kan tujuannya kan sebetulnya kenapa orang mau menerapkan syariah kan supaya aman sampai akhirat gitu ya misalnya. Kalau akhirat nggak tercapai kan sebetulnya sia-sia upayanya. Nah, kurang lebih seperti itulah analoginya. Jadi kalau misalnya tujuan utamanya tidak tercapai atau sekedar nice to have policy, sebetulnya untuk apa kita capek-capek merubah segala instrumen ataupun infrastruktur kalau in the end of the day sebetulnya sama aja. Nah, itu yang juga perlu dibangun filosofinya. Tujuannya adalah untuk mencapai target yang memang punya impact baik sisi lingkungan maupun sosial. Jadi ketika melakukan inovasi itu juga yang paling menjadi kuncinya gitu. Otherwise ini sebetulnya is just another conventional products dengan nama yang berbeda gitu. Dan itu yang sebetulnya yang kita ingin hindari. Gitu. Nah, di produk and services ini ya inovasinya salah satunya bagaimana tadi saya sampaikan mengarahkan bekerja sama dengan klien untuk mengarahkan ke yang kita inginkan gitu ya, ke yang impactful. Ini salah satunya misalnya dikembangkan di market adanya sustainability linked loan products gitu ya, di mana sebetulnya adalah result based atau KPI based performance. Once KPI-nya masuk sesuai dengan kesepakatan misalnya, itu misalnya insentif. Jadi berbasis insentif berbasis insentif berbasis KPI. Jadi kalau misalnya KPI-nya tercapai, insentifnya keluar. Insentifnya sebetulnya bisa macam-macam, tapi yang banyak di market salah satunya misalnya interest rate lah, biasanya kan paling paling digandrungi ya pasti interest rate-nya yang lebih lebih affordable gitu ya. Tapi ada juga skema sustainability link loan di supply chain, misalnya mereka menerapkan invoice financing yang memberikan upfront finance once misalnya invoice-nya di-approve oleh
off-takers gitu ya, itu juga bisa jadi salah satunya. Itu yang terjadi di market. Ada beberapa eh, perkembangan di market. Nah, selanjutnya adalah portofolio gitu. Nah, ini portofolio itu sebetulnya bagaimana Bapak Ibu melakukan evaluasi atau baselining. Seberapa jauh sih sebetulnya exposure portofolio terkait risiko lingkungan sosial. Nah, risiko lingkungan sosial itu sebetulnya banyak sekali Bapak Ibu. Nah, yang perlu dilakukan ada Bapak Ibu membreakdown mana yang high risk, mana yang medium, mana yang low risk. Itu banyak tools untuk mengidentifikasi, salah satunya misalnya ada dari AFC, ada dari SASB, Sustainability Accounting Standard Board, dan lain-lain. Jadi uh, termasuk juga memahami best practices. Jadi dengan expert dari expert judgment juga. Yang penting adalah sebetulnya kita tahu kategori high, medium, dan low risk plus per sektor untuk menentukan prioritas mana nih, sektor mana dulu nih yang kita mau pahami. Nah, termasuk sekarang sudah banyak tools-tools untuk mengukur sejauh mana sih risiko misalnya terkait perubahan iklim. Dengan tadi contoh yang tadi diminta sama regulator melakukan stress test. Kalau Bapak Ibu biasa melakukan PD stress test, probability of default stress test yang konvensional. Nah, sekarang juga ada probability default untuk climate stress test. Ada yang buat tadi yang transitions, perubahan permintaan teknologi segala rupa. Ada juga yang physical. Jadi mulai banyak gitu ya diterapkan. Nah, ini saya mau menjelaskan kalau tadi kita tuh punya Sustainable Banking Assessment, namanya kalau di WWF namanya SASBA, yang tadi across sekitar 54 banks gitu ya. Nah, SASBA itu sebetulnya bisa dikatakan kompilasi framework gitu, yang kita coba ekstraksi mana-mana aja sih yang memang relevan untuk sektor perbankan. Mostly sebetulnya relevan untuk financial institutions, tapi ada sebenarnya untuk apa most financial institutions masih tetap relevan, tapi ada slightly perbedaan lah, tapi mostly key principles-nya sama. Nah, kita mengambil dari framework-framework yang memang terkini gitu. Karena harapannya ini untuk membantu teman-teman lembaga jasa keuangan perbankan untuk mengidentifikasi, untuk menentukan ambitions. Jadi sisa tools kita itu bisa digunakan untuk berbagai macam fungsi gitu, mulai dari baselining, menyiapkan strategi, roadmap gitu ya, sampai ke disclosures-nya. Karena kita mengadopsi framework yang ini Bapak Ibu bisa lihat yang di kanan, namanya TCFD, Task Force on Climate Related Financial Disclosures. Ini adalah task force yang dikembangkan oleh Financial Stability Board ya, G20. Yang intinya adalah ini adalah sebuah pengungkapan permintaan untuk memberikan rekomendasi pengungkapan atau rekomendasi disclosures di mana perusahaan ataupun financial institutions itu mulai bisa mana-mana aja sih sebetulnya harus diidentifikasi punya risiko-risiko terkait perubahan iklim di tingkat portofolionya itu diidentifikasi punya risiko perubahan iklim dan punya dampak terhadap performance keuangan gitu. Ini baik misalnya ke bisnis maupun juga financial institutions. Jadi sudah banyak sebetulnya yang menerapkan TCFD disclosures, termasuk regulator juga gitu. Nah, ini kita coba adopsi yang memang prinsipalnya ke dalam si framework ini, termasuk kriteria indikator yang ada di prinsipal responsible banking. Jadi TCFD, prinsipal responsible banking yang sudah masuk ke dalam kriteria atau toolsnya SUSBA. Termasuk juga GRI, saya yakin Bapak Ibu sangat familiar dengan Global Reporting Initiative ini karena yang bisa dikatakan pionir dalam hal disclosures, tapi memang tidak dipilih semuanya. Gitu. Kita pilih hanya yang relevan untuk lembaga jasa keuangan. Kalau nggak nanti laporan Bapak Ibu bisa tebal banget gitu ya. Nah, satu juga Sustainability Accounting Standard Board. Jadi is a concise compilations lah yang ditambah dengan specific issues sustainability itu disesuaikan dengan expertise kami gitu ya. Di sustainability ada climate, biodiversity, kita juga tambahkan ekspektasi dari regulator juga gitu. Nah, ini overall dari 6 pilar yang tadi saya sampaikan di atas yang di sebelumnya. Bagaimana sih overall progress gitu ya across ASEAN dan Jepang Korsel
negara. Nah, ini bisa dilihat ya, di sini ada purpose, ada policies, processes, people. Ini sebetulnya nanti Bapak Ibu bisa masuk ke susba.org. Ini Bapak Ibu nanti bisa lihat per banknya juga. Bisa juga melakukan pemetaan, misalnya ya di Indonesia misalnya ada BRI gitu. BRI mau dipetain sama CMB, bisa, mau sama Filipina, Singapura segala macam, dia bisa custom gitu ya, mau di benchmark supaya kita tahu apa sih yang progres apa sih yang terjadi di masing-masing. Ini termasuk nanti ada sub-sub indikatornya tuh, nanti Bapak Ibu bisa klik, bisa langsung refer ke key resources-nya, sumber utama resources-nya. Jadi masuk ke dalam sustainability report atau pengungkapan lainnya. Jadi sangat sangat memudahkan sih. Jadi ya, kita ini memang tujuannya untuk memudahkan Bapak Ibu juga untuk melakukan benchmarking. Nah, kita juga karena kita memang sudah melakukan assessment sejak 2017, jadi kita juga sekarang saat ini mengklasifikasikan lah gitu berdasarkan observasi kami selama ini, setidaknya ada 4 tahapan gitu ya, kematangan di dalam menerapkan sustainable banking gitu. Tahap pertama biasanya mereka tahap mulai acknowledge, tahu sekarang sustainability issues tuh terdiri dari apa aja, nggak cuman misalnya bicaranya SDG saja, perubahan iklim, tapi misalnya kalau marine tuh terkait ini, kalau ada water juga ada banyak belahan atau diversifikasi risiko-risikonya. Dan mulai misalnya mengintegrasikan tadi ke dalam strategi gitu. Nah, fase 2 itu mereka mulai punya kebijakan, punya framework-nya gitu. Mulai punya tadi tupoksinya gitu, in place gitu ya. Jadi infrastruktur kerangka kebijakannya itu in place, itu fase 2. Di manakah Indonesia? Itu ya rata-rata di fase 1 dan fase 2 gitu. Nah, fase 3, fase 4 itu apa? Fase 3 itu increasing impact. Bagaimana sebetulnya tadi policy tadi itu diimplementasikan secara efektif, bisa meningkatkan impact-nya, kinerjanya, dampak terhadap lingkungan sosial, kinerja, terutama ya dari sisi kinerja performance para klien gitu ya. Nah, ini di mana mereka biasanya sudah adopt international standard. Betul Bu, ini atas susba.org, betul. Terima kasih Mbak Dida. Lalu yang berikutnya adalah fase 4-nya achieving sustainable future. Nah, ini tadi kita punya setidaknya ya Bapak Ibu ada key sustainability goals gitu yang menjadi concern, yang menjadi risiko lah, bisa dikatakan top risk lah. Kalau Bapak Ibu masuk ke dalam World Economic Forum Global Risk Report, itu top 5 likelihood yang akan diproyeksikan akan terjadi gitu secara material 10 tahun ke depan, itu ada 5 top 5. Dan yang pertama adalah kegagalan untuk memenuhi target climate actions yang kita inginkan di Paris Agreement. Yang keduanya terkait dengan biodiversity risk gitu ya. Jadi achieving sustainability future ini ada 3 lah setidaknya. Ada Paris Agreement, ada SDGs pasti Bapak Ibu tahu. Yang satu lagi sebetulnya mungkin sebenarnya ini produk lama nih, paling lama, tapi kurang populer. Biodiversity target. Jadi ini sebetulnya sudah lama, tapi sekarang kembali di highlight lagi ya. Jadi kita punya komitmen terbaru ya, namanya Global Biodiversity Framework. Itu across countries juga. Indonesia itu juga termasuk di dalam namanya CBD, Conservation Biological, aku saja lupa ya. Pokoknya CBD itu sama kayak Konvensi Perubahan Iklim. Nah, Indonesia adalah masuk ke dalam situ, dan di situ di CBD itu ada komitmen baru namanya Global Biodiversity Framework yang punya targetnya 30 by 30. Jadi kalau nggak salah 30% dari biodiversity itu perlu di reserve, perlu diprotect di tahun minimal di tahun 2030. Jadi seperti kayak Paris Agreement. Nah, bagaimana sebetulnya kita bisa achieving sustainable future? Otherwise, kenapa ada target-target itu? Target itu sebetulnya mencerminkan bahwa kalau kita nggak achieving target, yang namanya risiko perubahan iklim atau risiko terkait dengan biodiversity itu akan semakin material dan eventually atau dianggapnya sebagai risiko yang inevitably itu akan terjadi gitu. Nah, itu bagaimana sebenarnya kita menyiapkan supaya kita bisa memitigasi itu lebih baik gitu. Atau kalau di kalimat ada 2 ya, bagaimana kita mencoba untuk mitigasi dan bagaimana kita juga punya kemampuan untuk beradaptasi gitu. Karena memang
kemungkinan terjadinya besar gitu. Jadi kalau misalnya kita tidak menyiapkan kedua hal itu, yaitu ya berat lah gitu. Nah ini sekilas saja, saya pikir waktunya juga sebentar lagi saya akan ini sekilas saja tadi beberapa terkait dengan acknowledge cross countries gitu, nanti Bapak Ibu bisa lihat lebih lanjut, tapi kurang lebih intinya sama. Ini cuma lebih detailnya saja. Nah, ini kita bisa lihat ya kalau tadi Indonesia ya sorry. Um, Nah ini bisa lihat ya, kalau di yang implement sama yang di acknowledge Indonesia, mostly untuk yang acknowledge Indonesia hampir lebih dari bank yang kami assess, lebih dari 80% itu udah fulfill gitu ya. Banknya ada apa aja sih yang kami assess untuk SUSBA? Nanti Bapak Ibu bisa masuk ke sasba.org, tapi ada ya those major banks misalnya BRI, Mandiri, BCA, BNI, Permata, Panin, Muamalat. Tahun depan kita akan ada lagi, tapi ditambah nanti banknya lebih banyak lagi. Nah ini juga terkait dengan implementasi ya, kita bisa lihat Indonesia ada di mana. Nah di increasing impact semakin terlihat gitu, masih banyak ruang sebetulnya yang bisa diimprove. Ini sebetulnya sebuah opportunity juga, termasuk achieving sustainable future. Gitu. Saya mau menanyakan ke ke panitia, apakah saya perlu stop di sini atau ini Boleh dilanjut aja Ibu Rizky ya. Oke. Ya. Oke, ini mungkin 2 slide saja lagi. Salah. Oke. Nah, ini overall dari countries yang kami assess gitu ya. Jadi ini kita bisa lihat ini semua dari 8 bank. Sorry, ini average yang paling kanan. Nah, bisa dilihat bahwa rata-rata Indonesia tuh kuat di purpose, cukup menarik di policies, lihat ya di sini. Policies. People ya, terutama sebetulnya yang paling menarik dari Indonesia adalah policies-nya. Nah, ini tuh sektor spesifik policies Bapak Ibu. Padahal di regulasinya nggak minta. Tapi OJK tadi yang saya sampaikan, tapi OJK sudah punya guidelines-nya. Dan ternyata compliance-nya mereka, regardless misalnya apa karena guidelines atau karena misalnya demand dari market, ini nuansanya adalah ya tadi sama dengan yang kami petakan nih, dengan ekspektasi regulator. Jadi mereka itu sudah melakukan apa yang lebih dari apa yang diminta oleh para regulator gitu. Ini juga mengindikasikan bahwa pendekatannya artinya bisa dikatakan melihat lebih kepada saintifik adalah memang pendekatannya manajemen risiko gitu. Jadi memang ya intinya karena mereka memang mau mengelola risiko lebih baik gitu. Jadi tapi memang ada sisi sektor spesifik policies di Indonesia itu mostly masih banyak terbatas ke certain commodities aja. Mostly palm oil karena ini memang sebetulnya bisa dikatakan legacy dari programnya OJK dulu di tahun 2015 ya. Jadi OJK punya pilot project untuk ESG integration sebelum ada regulasinya hadir. Siapa saja bank-bank yang memang mau jadi pionir lah gitu, mulai menerapkan lebih awal terkait sustainable banking. Waktu itu ada 8 bank dan kebetulan WWF Indonesia waktu bermitra gitu ya, mendukung OJK untuk memberikan capacity building dan technical assistance untuk ESG integration di tahap itu. Nah, salah satu deliverables-nya itu ada 4 deliverables waktu itu. Bagaimana bank itu bisa melakukan baselining ESG, menentukan ESG ambitions-nya, menyempurnakan kerangka framework ESG integration, dan menyempurnakan sektor spesifik. Waktu itu dipilih oleh OJK palm oil karena mereka berpikir bahwa pada saat itu renewable energy itu udah lumayan, perkembangannya sudah banyak juga capacity building. Jadi palm oil kenapa? Karena palm oil adalah komoditi penting, sustainability journey-nya cukup panjang, tapi associated risk-nya juga lumayan. Jadi once misalnya ini bisa di mastering oleh certain banks, seharusnya hal ini bisa diaplikasikan untuk komoditis sektor, at least buat agrikultur gitu ya. Nah, tapi ini cukup mencerminkan apa yang menjadi apa yang sudah dilakukan oleh OJK ini, ada footprint-nya gitu, ada legacy-nya. Jadi ini memang jadi fondasi polisinya jadi lumayan
baik gitu ya. Nah, tapi memang di Indonesia itu yang masih bisa dikatakan perlu diimprove dari sisi prosesnya. Kalau tadi kita lihat dari tahapan klasifikasi kematangan, bagaimana mereka punya kemampuan untuk mengincrease atau bekerja dengan klien untuk increasing their impact, performance-nya ini yang sebetulnya masih bisa dikatakan masih tumpul. Kenapa masih tumpul? Biasanya mereka kalau misalnya kami dengar gitu ya dari ceritanya, kita susah nih gitu mau convince klien terutama one on one. Jadi banyak ya kliennya tapi ya harus one on one. Tapi nah itu salah satunya kenapa sulit karena biasanya si teman-teman bank ini bisa jadi mereka tuh belum terlalu punya apa namanya. eh, ini salah satunya karena keterbatasan network sehingga ini juga kenapa kami merekomendasikan untuk ayo main di platform-platform di network di internasional supaya mereka terbuka tuh network terkait sustainable supply chain. Kalau kita bicara pembiayaan Indonesia mungkin kebanyakan di bagian hulu ya, tapi hilirnya kan mungkin kebanyakan dari luar gitu ya. Nah, kita harus punya wawasan atau punya network yang jaringnya luas gitu, supply chain along the supply chain, hulu ke hilir gitu. Supaya apa? Supaya kita bisa tahu gitu, apa sih sebetulnya yang diminta sama off-takers, sama market, sehingga kita juga bisa mengiring si para clients-nya. Dan kita juga jadi tahu opportunities-nya. Nah, kemampuan-kemampuan ini sebetulnya yang perlu diasah gitu ya. Dan perlu misalnya melakukan piloting dulu gitu. Jadi misalnya ketika punya policies, penting Bapak Ibu punya piloting yang coba sebisa mungkin fulfilling international best practices. Karena once unlock satu, dua, itu akan banyak sekali lessons learned yang bisa diambil gitu. Jadi once mastering satu, itu insya Allah banyak lah gitu lesson. Dan itu yang dilakukan oleh early adopter banks ya, mostly global banks lakukan gitu. Tapi memang kan jadinya mereka juga cukup panjang gitu. Jadi kalau misalnya contoh apa ya? Standard Charter aja mereka tuh punya sektor spesifik atau tematik spesifik policy sampai 20-an gitu. Jadi tapi itu kan itu pasti udah melalui bertahun-tahun ya 15 tahunan. Nah, kalau di Indonesia sekarang kan dari 2017 setidak-tidaknya punya 5 spesifik sektor policy is emas sih sebetulnya gitu. Yang mana key sectorsnya itu supaya memang terarah gitu. Nah, itu bagaimana cara terarahnya kita perlu melakukan macam-macam. Nah, ini mungkin rekomendasi dari kami ya gitu. Jadi memang kita harus tadi bekerja dengan sensitive clients gitu. Petakan mana sih klien-klien yang memang high risk gitu ya. Nah, kita bantu apa? Kita bantu mereka untuk punya transition plan. Transition plan yang jelas gitu. Transition plan yang memang kredibel dan robust. Otherwise, sebetulnya upaya Bapak Ibu kurang ada faedahnya sebetulnya kalau misalnya nggak impactful gitu. Coba kalau ya kembali tujuan utamanya apa sih kita ingin mitigasi risk, kita ingin mengelola lebih baik gitu. Kalau misalnya is only nice to have sebetulnya ya seperti hanya sekedar menggarami laut ya gitu. Jadi sebenarnya sayang gitu untuk. Nah, sektor spesifik decarbonization plans. Jadi kalau Bapak Ibu melihat NDC National Determined Contribution Indonesia itu kan ada sektor utama tuh. Yang paling utama land use, energi, transportasi dan seterusnya. Nah, itu yang perlu menjadi salah satu penapisan untuk mengidentifikasi key priority sector gitu. Untuk Bapak Ibu punya decarbonization plus atau transition plus ya, plan sebetulnya apa ya transition plus itu roadmap-nya mereka gitu untuk mentransformasi gitu. Apapun lah istilahnya ya, ada transition plans, ada decarbonization plans, ada roadmap. Indian sebenarnya itu sama gitu. Intinya kita gimana mereka tuh punya roadmap yang impactful gitu. Roadmap yang memang kita inginkan. Yang memang impactful itu seperti apa sih? Nah, kita perlu bimbing nih si klien ini dengan apa? Dengan gimana cara bimbingnya gitu. Banyak sekali pendapat-pendapat di market gitu. Nah, yang kuncinya di mana supaya terarah ke jalan yang benar gitu ya. Itu kita tentu tools yang paling utama kita harus science based. Jadi supaya kita nggak dikibulin gitu ya. Jadi kita harus yang pendekatannya harus science based. Jadi kita harus objektif gitu. Jadi kalau science based, scientific based ya eksak ya jadinya. Nah, itu pendekatannya memang perlu ke situ gitu. Jadi kalau supaya kadang-kadang suka terjadi kebingungan ini bener nggak? Ini tuh gini nggak sih ya? Kalau misalnya mau yakin gitu ya pendekatannya harus scientific base. Terus juga di sini ada improve portfolio disclosures terhadap sensitive sector finance emissions. Nah, improve portfolio disclosures itu jadi memang yang namanya transparansi
disclosures itu udah, kalau dari sustainability itu udah part of mandatory requirements lah di market gitu. Kalau misalnya kita bilang saya ini bertanggung jawab loh perusahaannya, terus orang bilang tahu dari mana gitu. Nah kalau misalnya salah satunya saya mau paling gampang gimana ya? Saya ini produk saya makanannya halal loh gitu. Tapi kata saya cuma tulisan cap halal buatan saya gitu. Kurang percaya kan? Misalnya salah satu verifikasinya apa sih gitu. Misalnya dengan cap sertifikasi MUI. Kalau misalnya, oh saya perusahaan saya ini bertanggung jawab melakukan ini, bertanggung jawabnya apa gitu, perlu di breakdown. Sehingga orang tuh paham. Kalau enggak apa kepercayaannya juga jadi minimal gitu. Oh ya, oke, bertanggung jawab. Kita green loh ya, oke, on what sectors. Terus greennya tuh definisinya seperti apa? Makanya penting yang namanya sustainability itu ketika transparansi itu bagian dari tata kelola. Jadi semakin baik kita, semakin banyak yang kita disclose, semakin orang akan percaya gitu. Jadi apa aja sih sebetulnya kategori sejauh mana. Jadi ini juga akan memudahkan investor salah satunya untuk melihat oh ya benar. Karena salah satunya ya dengan yang sesuai indikator yang kami sampaikan itu sebetulnya menjadi indikasi bahwa sejauh mana sih, seefektif mana sih lembaga jasa keuangan Bapak Ibu tuh menerapkan sustainability. Karena di situ kan ada mulai dari visinya, dari policy, dari proses. Kalau salah satu bolong sebenarnya itu mengindikasikan juga bahwa oh sebetulnya penerapan sustainable finance-nya belum belum efektif ya, gitu, belum terlalu efektif. Sebenarnya itu kan menjadi indikasi sejauh mana sih, seefektif mana sih. Nah, kita perlu convincing baik ke stakeholders kita, ke investor kita, atau ke financiers kita, ataupun ke regulators dan lainnya, bahwa we are doing this, dan termasuk yang paling penting adalah memperlihatkan progres. Jadi misalnya sekarang dari disclosure ke disclosure itu kan yang paling penting itu kan laporannya harus konsisten. Nah biasanya ini juga salah satu yang kalau yang di tahap awal biasanya belum tahu. Kalau kemarin tahun lalu udah didisclose A tentang A, tahun berikutnya nggak didisclose lagi. Jadi dianggapnya kalau investor dia melihat yang terkini nih. Kalau yang sebelumnya didisclose dan sekarang nggak didisclose, dianggapnya oh berarti udah nggak relevan lagi. Nah ini yang menjadi pembelajaran bahwa teman-teman bank ketika melakukan disclosure setiap tahun, sepanjang itu masih relevan itu tetap harus didisclose, dan sebisa mungkin ya harus konsisten gitu. Jadi terus-terusan. Jadi kadang di kita tuh prakteknya kalau ganti konsultan ganti struktur gitu. Nah, ini makanya penting untuk mengikuti framework tertentu. Dan kalau Susba ini adalah membantu sebetulnya Bapak Ibu supaya uh, nggak bingung gitu. Ini udah kita pilihin indikatornya, ada indikator yang memang relevan untuk sektor perbankan dan tentu sudah dikonsultasikan kepada key stakeholder dan juga investor. Gitu. Dan yang terakhir ini terkait dengan improve supply chain traceability. Ini bicara tentang sektor spesifik ya, soft commodities ini. Kalau misalnya di market sustainability sekarang tuh kan mendorong sustainable supply chain. Nah, artinya dari hulu ke hilir, salah satu yang diminta di market adalah benar nggak sih kalau di hulunya itu memang benar-benar menerapkan sustainability. Jadi sekarang ada tools lacak balik itu menjadi salah satu one of the best practices requirements lah gitu di market. Tapi overall bahwa di Indonesia progresnya sudah cukup baik, tapi masih banyak yang harus diimprove juga, dan ini adalah PR bersama yang memang kita harus dorong penerapannya ya. Karena memang kalau misalnya bicara tentang berbagai macam target sustainability tadi ya, waktu kita sebetulnya nggak banyak untuk memitigasi risiko-risiko untuk menjadi material terjadi. Karena once misalnya material terjadi tentu cost-nya akan lebih tinggi, dan sebetulnya bicara cost itu yang paling kita ingin hindari. Jadi kalau misalnya bicara tentang sustainability, kadang sainsnya masih dinamis ya, evolving. Tapi yang namanya sains untuk tidak hanya sustainability, bahkan untuk kedokteran saja yang namanya sains selalu evolving gitu. Dan awareness juga mungkin barangkali masih terus berlanjut gitu ya, masih terbatas lah gitu. Tapi ya kalau buat kami ketika misalnya kita mulai semakin kita mulai bergerak gitu ya, semakin baik kita memahami sesuatu, dan semakin awal kita misalnya melakukan measurement terhadap risk, semakin baik juga kita akan bisa mengelola resiko gitu. What's measure gets managed lah. Jadi semakin baik, dan bahkan
ketika kita banyak kayak sekarang misalnya belum ada lah risikonya gitu ya. Eh, Ternyata ini juga salah satu yang saya quote dari salah satu presentasinya Bank Indonesia. Ketika kita tidak melakukan apa-apa, itu juga menjadi risiko, meningkatkan risiko juga gitu. Jadi tidak melakukan apa-apa tuh bukan berarti tidak menghasilkan risiko, tapi tidak melakukan apa-apa itu justru juga menimbulkan risiko baru. Karena once benar-benar inevitably transition, kita tidak punya perlengkapan apa-apa untuk menghadapi perubahan itu gitu. Jadi kalau semakin cepat kita mulai melakukan transisi, bersiap-siap melakukan pengukuran, penyuapan, penyempurnaan strategi, eh, harapannya mudah-mudahan ini akan memudahkan, akan menjadi perusahaan yang lebih agile gitu. Jadi ya mungkin itu Mbak Amalia dan juga Bapak Ibu, terima kasih banyak atas atensinya. Mudah-mudahan sharing knowledge ini bisa memberikan ya tambahan ilmu lah. Dan saya happy to discuss melalui Q&A kalau ada dengan Bapak Ibu. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Ibu Rizkia Sari Yudawinata selaku Sustainable Finance Lead WWF Indonesia untuk sharing dan penjelasannya, pengetahuan dan insight baru untuk kita semua ya Bapak Ibu. Iya, langsung saja kami buka sesi tanya jawab. Dipersilahkan kepada Bapak Ibu. Ini kebetulan ada di kolom chat, Bu Rizkia. Sebentar. Pertama dari Ibu Inten. Ya, ini saya bacakan aja ya Bu ya. Pertama, apakah WWF memiliki sistem pelaporan untuk sektor keuangan terkait portofolio keberlanjutan ini? Dan yang kedua, bagaimana sistem pengukuran atau konversi dari portofolio dalam nilai moneter tersebut menjadi emisi ton CO2? Ya, pertama. Itu langsung saja atau pertanyaan kedua? Oh ya, pertanyaan keduanya Mbak Punten. Ya. Pertanyaan keduanya ada dari Ibu Rory Ratnawati. Apakah semakin banyak menggunakan standar dalam penulisan SR-nya, maka otomatis kualitas laporan SR-nya akan semakin bagus? Ya. Ya, baik. Terima kasih banyak ini atas pertanyaan dari Ibu Inten dan juga Ibu Rory ya. Sebentar, saya mungkin bisa share terkait tadi apakah WWF memiliki sistem pelaporan untuk sektor keuangan terkait portofolio berkelanjutan. Sebetulnya yang tadi saya share itu adalah salah satu bentuk kerangka yang bisa digunakan untuk sistem pelaporan ya. Tapi saya mau share ke apa namanya ke tools ini ya Bapak Ibu, sasba.org. Bapak Ibu tinggal akses ke sasba.org. Nah, di sini ada explore assessment yang memang tujuannya untuk melihat, jadi sebetulnya ada indikator-indikator yang nanti Bapak Ibu sebetulnya tinggal ikuti gitu. Memang ini dengan sampel perusahaan bank-bank tertentu, tapi sebetulnya bisa diikuti. Jadi ini ada dua ya klasifikasi. Yang satu overall ESG integration, dalam hal ini penerapan keuangan berkelanjutan. Ada yang penerapan keuangan berkelanjutan untuk sektor spesifik juga. Sebetulnya ini banyak tadi saya sampaikan fungsinya buat buat pelaporan terkait ya bisa dikatakan terkait portofolio termasuk yang sektor spesifiknya. Ini saya coba buka sedikit ya. Kita coba pilih custom list banks misalnya dari contoh, misalnya kita pilih ya, misalnya kayak BCA, BRI, ini Bapak Ibu bisa pilih. Terus misalnya, nanti ini juga bisa jadi inspirasi gitu ya buat Bapak Ibu. Terus misalnya Singapura. Kayak misalnya ya, ini aja. Nah, ini tinggal di select, bisa custom, bisa banks in country, bisa Asia Pasifik, dan seterusnya. Jadi ini ya, banyak ya pilihannya Bapak Ibu sini. Sebentar. Nah, ini nanti, ini keluar seperti ini ya. Bapak Ibu klik sini, terus diklik lagi. Nah, ini bisa menjadi framework untuk pelaporan Bapak Ibu. Misalnya ya, ini contoh ya. Is there a clear reference? Jadi ini mulai dari tadi semua pilar terkait ESG integration, saya dari awal sampai akhir ada gitu, Bu. Ini Ibu apa tinggal klik sini, nanti langsung ke ini akan langsung ke sumber reference-nya gitu.
Nah, ini juga nanti bisa memberikan guidance ke Bapak Ibu. Apa sih yang harus masuk ke, misalnya ini masuk ke sustainability reportnya BCA ya, gitu. Nah, jadi kalau misalnya ini sebagai informasi Ibu Inten, kerangka disclosures ini tadi sudah menggunakan punyanya TCFD, sudah menggunakan kerangkanya punya Principle of Responsible Banking Global Principles, sudah menggunakan Sustainability Accounting Standard Board, dan GRI yang khusus atau relevan untuk sektor industri jasa keuangan atau perbankan. Jadi ini sebetulnya one fits all lah gitu. Dan sebagai informasi bahwa indikator ini kami selalu updated dari tahun ke tahun. Bisa jadi tahun depan nanti ada perkembangan lagi sedikit. Jadi kami biasanya mengikuti apa yang menjadi paling recent dan relevan, supaya Bapak Ibu bisa terus membantu. Oh ya, ini berarti yang harus memang relevan untuk diikuti gitu. Nah, tadi pertanyaan selanjutnya itu ini mudah-mudahan membantu ya Ibu Inten. Jadi ini sebenarnya untuk membantu di kerangka secara keseluruhan. Terus tadi ada pertanyaan bagaimana sistem pengukuran atau konversi dari portofolio, misalnya emisi menjadi emisi. Nah, kebetulan WWF itu tergabung menjadi konsorsium namanya SBTI, Science Based Target Initiative. Ini adalah Science Based Target Initiative ini adalah konsorsium antara beberapa think tank dan lembaga konservasi gitu ya, yang mencoba untuk membantu key sectors, including financial institutions, untuk mulai melakukan kalkulasi GHG emissions gitu. Nah, di sini ada guidance ya Bapak Ibu SBTI. Kalau untuk melakukan kalkulasi, kami menggunakan sistemnya GHG protokol yang memang direkomendasi di tingkat global gitu ya sebagai backbone untuk kalkulasinya. Untuk science based target ini untuk membantu Bapak Ibu sejauh mana sih sebetulnya kita harus menentukan menurunkan emisi gas rumah kaca. Bagaimana kita mengkalkulasi finance emissions-nya Bapak Ibu gitu ya. Jadi berdasarkan kalkulasi finance emissions atau scope 3 disebutnya. Jadi emisi yang dibiayai dari sektor ekonomi, emisi dari sektor ekonomi yang dibiayai oleh lembaga jasa keuangan ini menggunakan GSG protokol. Biasanya ada tool sebetulnya untuk memudahkan Bapak Ibu ya di lembaga jasa keuangan untuk di tahap awal. Karena kan mungkin tantangan di tahap awal itu adalah mengkoleksi data-datanya gitu ya, data-data yang bisa dikonversi. Ini mungkin saya bisa menyarankan Bapak Ibu mungkin di tahap awal bisa menggunakan PCAF gitu. PCAF itu mencoba untuk menguraikan data-data yang bisa dikonvert. Misalnya ya kalau belum punya data emission factor, atau kan kadang kesulitannya di Indonesia misalnya nggak ada proxy datanya, bisa misalnya melalui produksinya, berapa volume produksi, bisa misalnya melalui berapa banyak misalnya bensin yang dikonsumsi dan seterusnya lalu dikonversi. Jadi itu ada guidance-nya juga gitu ya ke PCAF tool. Itu tapi memang untuk mendapatkan full data terkait emissions Bapak Ibu perlu subscribe untuk menjadi semacam kayak jadi anggotanya. Di Indonesia sendiri yang sudah jadi anggota PCAF itu ada BRI dan BCA kalau saya nggak salah. Terus ini ada pertanyaan lagi, apakah semakin banyak menggunakan standar dalam penulisan SR-nya maka otomatis semakin baik? Ya sepanjang relevan ya Bu ya. Terkait nggak semua juga harus diakomodir sih, tapi sepanjang itu relevan buat lembaga jasa keuangan. Misalnya kalau Ibu dari lembaga jasa keuangan, sepanjang itu relevan, memang itu buat lembaga jasa keuangan. Kayak JRI kan banyak ya, tapi mungkin nggak semuanya relevan gitu, harus dipilih gitu. Nah kalau di Sasba ya, dia tuh ada kompilasi gitu dari keseluruhan. Jadi kalau misalnya buat lembaga jasa keuangan mungkin ini bisa digunakan sebagai starting point. Karena memang, nah lalu di Sasba itu nanti Bapak Ibu tuh bisa mengetahui mana yang masuk kategori indikator SASB gitu. Kita pecah lagi sebetulnya. Mana yang masuk PRB, mana yang masuk TCFD. Ketika investor nanya pun kita nih bisa menjelaskan. Ini loh disclosure saya yang sudah align dengan prinsip ini. Ini loh. Jadi Bapak Ibu ngisi satu kali itu udah include many framework sebetulnya gitu. Jadi apakah semakin bagus ya kalau misalnya nggak relevan ya
sia-sia, jangan gitu. Maksudnya nanti malah jadi bikin kerjaan. Tapi yang penting sepanjang itu relevan, gitu ya. Apakah perbankan yang sudah mengimplementasi sustainability sebagai persyaratan pengajuan kredit bagi korporasi? Kalau tadi bisa lihat ke sini sih, Bapak Ibu. Kalau di Indonesia, apakah sudah implementasi untuk persyaratan? Kalau persyaratan kita lihat di proses. Nah, ini Bapak Ibu saya pelajari lebih lanjut. Ini sampel sih. Di proses, ini ada banyak pertanyaan, terutama misalnya ya, nih apakah bank sudah punya standardized framework untuk melakukan due diligence gitu ya. Nih, nanti kita bisa lihat sejauh mana. Apakah bank melakukan assessment terhadap clients kapasitasnya, komitmennya, terhadap track recordnya terhadap INS. Jadi kalau misalnya untuk melihat fulfillment terhadap INS itu yang dilihat nggak cuma misalnya komitmennya, tapi mereka punya nggak kapasitas untuk melakukan itu. Dalam hal ini kapasitas misalnya ada sumber dayanya yang dialokasikan, ada timnya yang memang didedikasikan gitu ya. Kalau misalnya dia punya komitmen tapi nggak ada kapasitas terpasang, bisa jadi apakah mungkin sustainability komitmennya terjadi? Ya itu kan salah satu bagian dari assessment. Apakah misalnya track record? Nah kita lihat juga sejauh sudah si klien ini udah berapa lama nih punya komitmen, track recordnya gimana gitu. Nah itu juga bisa dipelajari. Jadi ketika melakukan assessment ada 3 hal penting sebetulnya yang perlu di assess gitu ya, dari kapasitas, komitmen, dan track record itu salah satunya. Nah kita bisa lihat nanti Bapak Ibu bisa masuk ke susba.org, kita perhatikan bank-bank di Indonesia itu udah sejauh mana gitu ya. Mungkin nanti Pak Rohmat boleh Pak main-main ke sini, ini apa nanti Bapak bisa diklik-klik itu mana yang sudah ada atau enggak. Lalu berikutnya ini Pak Martin, terima kasih nih Pak Martin share tentang assessing bank seafood ya, yang ini kalau nggak salah yang dari WWF itu sektor policies ya kayaknya ya. Mungkin itu barangkali ada pertanyaan lanjutan atau follow up questions, monggo. Baik, apakah ada lagi Bapak Ibu yang ingin menanggapi mungkin atau ingin menambahkan? Boleh langsung saja atau resen, ya. Pertanyaan-pertanyaannya boleh yang mau basic banget juga boleh, nggak masalah sih. Atau mungkin bisa sharing, misalnya Bapak Ibu punya sharing terkait dengan tantangan ketika mulai implementasi, itu juga boleh. Ada tambahan pertanyaan dari Ibu Asri. Ya. Terkait sejauh mana harapan atau goal yang diharapkan OJK untuk Climate Related Risk Assessment Integration pada lembaga jasa keuangan, SMI. Apakah ada roadmap yang perlu dicapai untuk disclosure reporting terkait sustainability untuk lembaga jasa keuangan? Apakah ada rekomendasi panduan selain GRI? Ya, saya mungkin jawab dulu yang nomor 2 ya. Kalau saya rekomendasi Ibu, kalau misalnya untuk disclosure reporting di tahap awal bisa menggunakan SUSBA, karena tadi kami sudah mengekstraksi baik dari GRI, baik dari Task Force on Climate Related. Jadi kalau misalnya disclosure tentang climate related risk itu sudah include permintaan terkait global banks untuk prinsipal responsible banks juga itu juga masuk. Kalau barangkali Ibu dari infrastruktur kali ya, saya bisa share ada juga prinsipal yang kami kembangkan untuk infrastruktur finance. Sebentar Bu, saya share ya. Sebentar ya. Kami juga punya. Sebentar. Ini bisa jadi guidance. Guidance terkait apa disclosures yang dibutuhkan untuk sektor lembaga jasa keuangan infrastruktur. Nah, kebetulan ada nih Bu, pas banget. Ini kaminya juga akan rencananya akan update juga annually basis gitu ya. Ini saya share Bu di chat. Mungkin saya kasih ininya juga deh, share screen juga selain di chat ya. Jadi ini memang sebetulnya sama, menggunakan pilar yang sama, 6 pilar tadi Bu. Jadi memang itu pilar yang bisa dikatakan
core pillars-nya gitu untuk financial institutions, purpose, policy, proses, products, portfolio, people. Nah, tapi ini kebetulan pertanyaan Ibu, ini kami juga ada gitu integrations untuk infrastructure finance, dan sebetulnya kita juga melakukan assessment ke PTSMI di sini gitu. Tapi kita kasih informasi agregat gitu. Jadi ini nanti Ibu bisa lihat juga di sini ini sama six piece juga Bu. Cuman memang punya ada slightly different untuk sektor infrastruktur gitu yang kami khususkan. Jadi ini juga sangat bisa membantu. Ini includes jadi gini Bu. Setiap ada six pillars ini kita ikuti dengan indikator-indikator yang bisa menjadi guidance Ibu melakukan disclosures. Jadi itu udah satu paket gitu. Jadi ESG Integration Frameworks itu udah pasti ngikutin apa yang perlu disclose. Karena kan tujuan utamanya dari disclosures itu untuk menyampaikan kepada stakeholders, investor, regulator bahwa we are doing what we are implemented gitu. Jadi untuk menggambarkan apakah kita melakukan ESG framework begini-begini ya kita tinggal informasikan apa-apa saja yang kita lakukan. Ya sederhananya begitu sih. Disclosures itu untuk meyakinkan pada stakeholder bahwa we are doing what we say gitu. Jadi untuk indikasinya seperti apa? Nah ini bisa mudah-mudahan bisa membantu gitu kepada Ibu. Terus seberapa jauh harapan OJK? Kalau tadi ya Bu, memang kalau misalnya dari assessment regulator yang kami lakukan annually, ekspektasi dari regulator itu dari sisi scopingnya ya termasuk OJK itu memang climate sudah terintegrated gitu ya. Bahkan di Green Taxonomy juga sudah terintegrated. Tapi apakah untuk climate risk assessment seperti apa ini bisa dikatakan masih dalam tahap pengembangan atau sudah recommended gitu. Karena OJK kan sudah bikin climate related risk stress testing guidelines ya yang mengencourage para financial institutions itu mulai melakukan secara sukarela measurement terhadap portofolionya gitu. Probability of default di tingkat portofolio yang memang diakibatkan dari climate related risk gitu. Jadi menuju ke situ atau bisa dikatakan sudah recommended gitu sifatnya. Karena saat ini kalau sejauh yang pengetahuan saya ada sekitar 11 bank yang memang sudah diminta untuk dipilotkan untuk melakukan dan melaporkan climate stress testing by Juni 2024 ya. Terima kasih. Mengatakan green building apakah sudah ter-acknowledge pada keuangan green building ya tentu pada intinya kan sebetulnya green building sudah Bu jadi include gitu ya saya pikir di baik misalnya infrastruktur itu bisa tercakup atau IFC juga sudah punya framework untuk green building gitu. Sudah ada sertifikasinya dan itu intinya kan pembiayaan yang memang sesuai dengan kategori sustainability standar tertentu itu bisa dikatakan sebagai pembiayaan yang masuk ke portofolio keuangan berkelanjutan. Tapi untuk make sure, untuk memastikan bahwa portofolio itu credible enough disebut sebagai portofolio yang hijau, itu kita harus make sure. Misalnya ya, misalnya kalau kami sih merekomendasinya ke standar-standar yang memang diakui di internasional gitu dan yang kredibel gitu karena rata-rata international standard yang terutama yang dibangun secara multi stakeholder itu biasanya menjadi golden standardnya gitu karena memang di dalam pengembangan standarnya itu melalui proses panjang biasanya konsultasi diskusi dengan berbagai macam various stakeholder sehingga nanti efektivitas implementasinya ataupun pengakuannya atau efektivitas dari penerapannya juga tinggi gitu jadi bisa lebih dipertanggungjawabkan lah. Begitu. Mungkin itu jawaban dari saya. Ya. Mungkin ada lagi kalau Baik, misalnya ada lagi. apa ada lagi Bapak Ibu yang ingin ditambahkan atau ditanggapi sebelum kita tutup? Mohon pandangan terkait isu Bank Mandiri yang kabarnya sempat menyetop pinjaman pada BUMN karya yang sedang ramai dibicarakan tidak membayar vendor bertahun-tahun. Kasus ini pada keuangan berkelanjutan ada pada pilar mana?
BUMN karya yang tidak membayar vendor bertahun-tahun. Mohon maaf nih Bu, mungkin saya agak tertinggal dengan isu ini. Boleh dielaborasikan lebih lanjut apa kaitannya dengan sustainability principles atau ini kaitannya memang one prestasi aja? Ya, mohon izin Bu, mau saya di sini Pak ya. Oh iya Pak. Maaf. Ya mohon izin, saya ingin tertarik aja apakah misalkan gagal bayar atau terkait vendor-vendor yang dikabarkan tidak dibayarkan oleh BUMN ini menjadi resiko sustainability di dalam keuangan keberlanjutan apa tidak ya, seperti itu sih sebenarnya. Jadi kan kalau misalnya sustainability itu kan lihatnya dari 3 pilar ya sebetulnya Pak. Environmental, sosial, dan governance. Ini kan tidak membayar, itu kan bagian dari tata kelola ya sebetulnya. Gitu. Jadi kalau misalnya dari good governance dari sebuah corporate, yaitu bisa dikatakan demikian gitu ya. Kalau misalnya karena itu kan part of good governance. Kita fulfilling our commitment itu kan bagian dari governance ya. Fulfilling our commitment, fulfilling compliance itu bagian dari governance gitu, dari tata kelola gitu. Dan yang pasti yang namanya sustainability, kalau dari sisi financingnya dia tidak sustain, dia bisa dikategorikan sebagai sustainable juga. Baik, terima kasih. Ya Pak. Baik. Ya, baik. Apabila sudah tidak ada pertanyaan lagi, saya izin menyimpulkan untuk topik hari ini ya Bapak Ibu bahwa aspek sosial dan lingkungan semakin direkognisi sebagai risiko yang dapat mempengaruhi stabilitas lingkungan keuangan. Sustainable finance di sini adalah praktik keuangan yang diterapkan di bank dan lembaga keuangan, memperhatikan impact terutama indirect impact dari pembiayaan yang diberikan, seberapa besar hal tersebut berpengaruh pada climate change. Sudah cukup banyak perkembangan sustainable finance di Indonesia, dari tersedianya panduan sampai muncul kolaborasi oleh pemangku kepentingan terkait serta multi-stakeholder inisiatif. Salah satunya adalah Sustainable Tools yang dikembangkan oleh WWF bersama pemangku kepentingan terkait, yaitu SASREC atau Sustainable Financial Regulations and Central Bank Activities, diinisiasikan untuk meningkatkan stabilitas dan ketahanan sektor keuangan terhadap pertumbuhan iklim dan risiko lingkungan, memanfaatkan financial flows untuk transisi ke rendah karbon dan masa depan yang berkelanjutan. SASREC ini sendiri juga memiliki SASREC Tracker, yaitu alat yang diperuntukkan untuk menilai dan membandingkan langkah-langkah yang diamanatkan oleh Bank Sentral, pengawas keuangan, dan regulator lainnya untuk mendorong keuangan keberlanjutan di negara-negara di dunia. Lalu ada juga Sustainable Banking Assessment atau SASBA, yang dimana websitenya itu adalah sasba.org, terdiri dari 6 pilar, align dengan POJK 61, purpose, policy, processes, people, product, dan portofolio untuk benchmarking praktek sustainable finance di perbankan. Iya. Dan sebagai informasi juga Bapak Ibu, untuk materi presentasi hari ini dan sertifikatnya akan dikirimkan melalui email ya Bapak Ibu. Sekali lagi terima kasih Ibu Rizkia dari WWF Indonesia. Terima kasih juga Bapak Ibu peserta hari ini. Mohon maaf apabila ada kekurangannya. Sampai bertemu di acara ICSP selanjutnya di bulan Oktober. Selamat siang. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Terima kasih Bu Rizkia, Mbak Amel. Terima kasih. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu Rizky. Ya. Mbak Amalia, materinya bermanfaat sekali. Ya, terima kasih Ibu. Terima kasih Mbak Amel. Ya. Saya izin tutup Zoom-nya ya Bapak Ibu. Selamat siang.